Rezim hari ini melakukan satu sistem politik pemilu yang tidak jujur, tidak fair, hanya ingin menguntungkan ambisi dan melanggengkan kekuasaan kita. Kemudian banyak hal yang kemudian dikangkangi, kemudian dilanggar, baik itu etik, moral maupun hukum. Potensinya ini akan terjadi reformasi judul. Karena apa? Dari film ini sebetulnya satu hal kesimpulannya, bahwa Jokowi itu adalah curang. Jokowi melahirkan satu sistem pemilu yang kotor. Oke, berjumpa lagi dengan Kerajaan TV. Kali ini kami akan mereview film Jaksi Vote atau Pemilu Kotor yang diproduksi oleh Jandy Laksono, dan di situ ada 3 pemeran, masing-masing ada Ferry Amsari, Bibitri, dan juga siapa lagi? Uceng, Jainal Arifin Mokhtar. Ketiga orang ini adalah pakar hukum tata negara. Terus apa yang kira-kira menurut kamu menarik itu dari dalam Jaksi Vote ini? Yang menarik kan ini, Bang. Kemarin ini kan trailernya itu kan muncul kan pertama hari tenang, pasca kampanye akbar masing-masing paslon itu kan. Iya. Nah itu kan baru muncul trailer filmnya. Nah yang menarik lagi itu setelah rilis itu sekitar pukul 11 siang itu kan baru rilis filmnya itu. Nah kira-kira sekitar jam 1:15 itu dari TKN Paslon 2 itu langsung konfres yang mencoba mengklarifikasi bahwa film itu banyak mengandung fitnah gitu. Nah ini kan karena kan kalau saya melihat Bang, dari film itu, melihat mereview juga dari apa yang ada di film dokumenter itu kan memang banyak kecurangan yang itu sifatnya struktural dan itu sangat masif terjadi pada pemilu 2024 ini. Jadi kalau menurut Bang Kastor ini gimana itu? Kalau melihat apa yang ditampilkan dari film dokumenter ini, kenapa sampai salah satu kubu itu merasa dikuliti gitu kan, karena dengan melihat dari responnya yang begitu cepat gitu. Gimana? Jadi intinya film ini kan sebetulnya mengkompilasi fakta-fakta, informasi-informasi yang berkaitan dengan kecurangan pemilu 2024, terutama adalah pemilihan presiden. Memang film ini juga mencoba menggambarkan watak asli dari sebuah kekuasaan yang berlangsung saat ini. Tapi yang pasti film ini tidak sifatnya fitnah atau apa, toh juga ada fakta-fakta yang bisa dibantah, bisa didiskusikan. Nah, memang faktor utama atau unsur utama film ini ya sebetulnya sebagai dalam tanda kutip tersangkanya adalah Presiden Jokowi sebagai seorang penguasa, sebagai seorang yang menggambarkan sebuah rezim kekuasaan, tapi kemudian ikut terlibat langsung di dalam proses pemilu 2024 ini. Nah, di sini kemudian para pakar hukum ini mencoba meletakkan proporsi. Jokowi ini kan sebagai presiden, tapi kemudian ikut cawe-cawe. Padahal presiden itu selaku pemerintah adalah penyelenggara daripada proses pemilu itu sendiri. Nah, jadi film ini menggambarkan watak asli dari sebuah kekuasaan. Saya mencoba melihat itu. Dan memang Jokowi itu yang perwujudan dari watak asli kekuasaan, yang mencoba kekuasaan itu adalah absolut. Kekuasaan itu absolut, monarkis. Nah, sementara dalam sistem demokrasi bagi Jokowi, kalau saya membaca Jokowi itu melihat demokrasi itu ya rapuh, dianggap rapuh. Karena apa? Kemudian bagi Jokowi kerapuhan demokrasi itu kemudian dijawab dengan sikap yang otoriter
dan monarkis di dalam sistem demokrasi. Berarti kan kalau kita mereview dari film ini, itu kan sebenarnya kan melihat kondisi penguasa saat ini berarti Pak. Iya, berarti enggak mengarah ke salah satu pasangan gitu atau menguntungkan dari beberapa pasangan gitu. Kalau menurut saya sih enggak, semua pasangan kan juga digambarkan ada beberapa kecurangan yang berlangsung kan. Cuma memang kalau berbicara aspek struktural, yang punya kekuasaan, punya otoritas untuk curang lebih sistematik itu ya memang penguasa. Karena penguasa itu penyelenggara dan menguasai seluruh instrumen penyelenggara pemilu itu aja. Ya sementara yang lain kan tidak. Nah, itu kalau dari segi film yang juga ada di situ. Nah, aku menggarisbawahi itu dari film itu kan dikatakan bahwa ini ada kecurangan yang sifatnya itu struktural dan juga masif gitu kan, sampai dari tingkat pemerintah pusat gitu kan, sampai itu pemerintahan di level desa gitu kan. Itu kalau kita analisis itu cara kerja dari skenario kecurangan dalam pemilu 2024 itu gimana? Ya memang selama ini kan kalau kita melihat berita-berita kan sudah jelas ada mobilisasi aparatur sipil negara, pejabat sampai pada tingkat level desa. Dan itu kan bukan cerita asing, sebetulnya cerita yang selama ini kita dengar. Makanya film ini hanya mengompilasi aja berita informasi dan fakta-fakta di lapangan. Jadi nggak ada yang perlu dipersoalkan. Tapi yang lebih penting adalah apa sih sebenarnya pendidikan yang ingin dicapai dari film dan Freeport ini. Masyarakat supaya sadar, supaya tahu bahwa di balik hiruk pikuk pemilu pilpres saat ini itu ada kecurangan yang besar yang dilakukan oleh penguasa saat ini. Itu yang menjadi entry point. Iya. Terus kalau ini kan melihat dari sisi pembuat film, terus kalau kita melihat dari kasus pelakunya, penguasa sendiri itu, yang diinginkan penguasa ini sehingga dia secara masif melakukan berbagai macam kecurangan sampai aturan pun dilanggar gitu. Itu sebenarnya yang ingin dicapai apa dari penguasa saat ini? Ya, itu tadi yang saya katakan. Saya mencoba membuat analisis itu dari teori Thomas Hobbes itu kan. Jadi kekuasaan itu sebetulnya sifat kekuasaan itu adalah rakus. Rakus itu hanya bisa diimplementasikan melalui sistem monarki. Sementara negara kita ini kan model demokrasi. Nah kemudian kan memanipulasi bagaimana kemudian demokrasi tetap berjalan, tapi sekaligus penguasa ini menggunakan otoritas monarkisme itu. Nah, karena apa? Karena di balik semua itu ada ambisi besar dari presiden saat ini, yaitu soal politik dinasti. Ambisi itu yang kemudian tidak bisa kita hentikan. Kemudian merelatifkan sistem negara yang demokrasi, dan kemudian dia memilih di balik demokrasi itu adalah sistem monarki yang dia bangun. Kan nggak ada kemudian kalau nggak monarki kemudian menggunakan sistem dinasti. Itu hanya terjadi pada negara-negara monarki. Tapi faktanya saat ini di Indonesia ini ya monarki yang ingin dibangun. Yang dulu kita katakan setelah katakan seumpama Prabowo itu jadi wakilnya Gibran, berapa nanti dekade kemudian akan dikuasai oleh keluarga Jokowi, mulai dari Gibran, kemudian Kaisang, kemudian anaknya Gibran dan seterusnya. Dan ini memungkinkan karena apa? Karena di lapangan negara itu bisa dikendalikan oleh sebuah sistem yang namanya adalah sistem oligarki, uang, dan juga alat-alat negara dikendalikan dan ketika mereka berkuasa itu akan mengendalikan semuanya, mengendalikan instrumen negara, instrumen pemerintahan dan sistem perekonomian melalui oligarki. Maka dia tidak akan tersentuh apapun yang dia inginkan. Maka berapa dekade bisa 45 tahun ke 50 tahun ke depan dikuasai oleh keluarga Jokowi. Dan ini yang menjadi keprihatinan. Kemudian ada gerakan perlawanan. Saya pikir di situ. Ini kan kelihatannya kan karena masifnya kecurangan yang dibangun oleh penguasa ini kan seakan-akan ambisi ini sangat dipaksakan bisa goal gitu Pak. Makanya itu kan dengan
beberapa argumen yang mewacanakan ini bisa satu putaran. Saya rasa itu kan narasi-narasi yang dibangun pemerintah agar ambisinya ini bisa terlaksana gitu, Pak. Oh ya pasti. Kalau dampaknya apa kan kira-kira dampaknya? Sekarang kita berbicara kehendak atau nafsu politik itu pasti. Karena nggak ada jalan lain. Selain dia harus menghalalkan segala cara untuk menang. Nah, untuk menang absolut itu ya satu putaran. Ketika 2 putaran, dia akan takut menghadapi sebuah risiko. Seperti kasus Pilkada DKI Jakarta, itu membawa trauma tersendiri. Nah, persoalannya ketika memaksakan satu putaran, ini kan kemudian banyak hal yang kemudian dikangkangi, kemudian dilanggar, baik itu etik, moral maupun hukum itu sendiri. Kemudian tata negara tidak berjalan dengan normal. Nah, apa yang terjadi kalau itu dipaksakan terus-menerus, yang kemudian kita ini kan sekarang diorkestrasikan setelah kampanye terakhir, kemudian ada orkestrasi, dan kita ini terkaget-kaget. Ada rilis survei yang seolah-olah menjustifikasi memang ada satu putaran. Saya pikir ini nggak alamiah, ini ada by design, by system. Nah, ini yang kemudian ada beberapa pihak kemudian mencurigai, dan tidak hanya mencurigai, pasti memastikan harus melakukan perlawanan itu, karena ini akan ada menghalalkan segala cara. Kalau itu yang nanti yang terjadi, saya yakin ada chaos, seperti yang kita bisa menyetir pendapat-pendapat para ahli, bahwa nanti kalau dipaksakan akan terjadi chaos. Nah, apakah kemudian presiden saat ini tetap akan double untuk memenuhi ambisinya, dengan tidak menghiraukan sama sekali protes atau proses yang lebih normal? Itu yang menjadi persoalan. Aku sempat itu ini pernyataan Saifullah itu di podcastnya Abraham Samad. Nah, dia kan menyatakan bahwa apa yang terjadi pada pemerintahan era Presiden Jokowi ini adalah kecurangan yang paling mengerikan. Iya, paling brutal. Potensinya ini akan terjadi reformasi jilid 2, karena secara struktural praktek-praktek korupsi, kolusi sampai nepotisme itu sangat masif dan sistematik pada eranya Presiden Jokowi periode kedua ini. Kira-kira ini kemungkinan akan terjadi gejolak di masyarakat sampai ada people power lah untuk melawan kondisi saat ini. Kira-kira memungkinkan atau? Serba memungkinkan, karena ini kan yang sebetulnya kan berhadapan antara posisi status quo yang orang kemudian nyaman menikmati kehidupan saat ini dengan kue kekuasaannya, dengan kelompok-kelompok kritis yang kemudian ini menolak dengan kondisi yang ada saat ini. Dan ini kelompok kritis ini kan kelas menengah terdidik, yang ini punya pengaruh besar. Nah, persoalannya kemudian hal itu kemungkinan akan terjadi chaos jika pihak pemerintah sendiri tidak menyadari, akan selalu menggunakan segala cara, menghalalkan segala cara untuk absolutisme kekuasaan mereka. Nah, sementara masyarakat sipil kemudian merelatifkan bahwa kekuasaan mereka itu adalah relatif, dibatasi oleh kebenaran, oleh kejujuran sebuah proses pemilu. Ya, ini yang kemudian kadang-kadang dinafikan karena oleh ambisi. Saya yakin kalau ambisi kekuasaan penguasa rezim saat ini selalu akan diumbar dengan vulgar, dengan segala cara merasionalisasi dengan segala cara, termasuk lembaga-lembaga survei dan sebagainya, pasti akan terjadi kekerasan pemilu. Karena apa? Dari film ini sebetulnya satu hal kesimpulannya, bahwa Jokowi itu adalah curang. Jokowi melahirkan satu sistem pemilu yang kotor. Itu saja pesannya. Nah, kalau itu sudah menjadi sebuah kesimpulan, menjadi pesan utama dalam film itu, artinya masyarakat, loh, kalau sudah tahu seperti ini, apa sih yang kita harapkan dari sebuah proses pemilu? Ya toh, apa yang kita harapkan? Apakah kita hanya sekedar nyoblos, tapi kemudian itu ada by design besar yang kemudian di luar keberdayaan publik? Kalau itu terjadi kan kemudian publik akan melakukan dengan caranya masing-masing untuk menghadapi by design ini. Nah,
Itu yang menjadi perhatian. Jadi titik simpulnya dalam film itu sebetulnya ingin mengatakan rezim hari ini melakukan satu sistem politik pemilu yang kotor, yang tidak jujur, tidak fair, hanya ingin menguntungkan ambisi dan melanggengkan kekuasaan dinasti. Itu.